Faslun fil harsi ala talaqqil ilmi. Pasal berikutnya adalah menjelaskan tentang semangat dalam bertalaki, menjelaskan tentang semangat dalam menuntut ilmu kepada guru kita. Wa min adabihi al-muta'akkadah an yakuna harisan ala ta'allum muwadhiban alaihi fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha wa la yaqna' bil qalil ma'a tamakkunihi minal kathir wa la yuhammila nafsahu ma la yutiqu makhafatan minal malal wa dhaya'i ma hassala. Wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Wa idza jaa ila majlis asy-syaikh falam yajidhu intadhara wa lazama babahu wala yufawwit wadhifatahu ay qira'atahu illa an yakhafa karahata asy-syaikh lidzalik. Wa idza wajada asy-syaikh naiman aw mushtaghilan bimuhimmi lam yasta'dhin alaihi bal yasbiru ila istayqadhihi aw faraghihi aw yansarif was-sabru aula kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Di antara adab-adab yang sangat penting adalah hendaknya para penuntut ilmu itu bersemangat dalam proses menuntut ilmu. Para penuntut ilmu memiliki semangat ketika sedang belajar. Kemudian hendaknya para penuntut ilmu itu takun atas waktu-waktu yang kemudian lenggang, waktu-waktu yang mana kita itu berkesempatan untuk meraih ilmu di dalamnya. Jadi jangan sampai ketika tersedia waktu untuk menuntut ilmu justru kita bermalas-malasan. Hadir ke majelis tapi kita tidak maksimal di dalam majelis. Misal biasa penyakit para penuntut ilmu itu adalah tidur di halakoh. Datang ke majelis, pas di majelis tertidur. Maka sebelum kita datang ke majelis kita harus mempersiapkan supaya di waktu yang mana kita seharusnya belajar kita dapat memaksimalkan waktu tersebut. Jangan sampai waktu itu disia-siakan. Misal kalau misalkan ada majelis ba'da maghrib supaya kita enggak ngantuk, tadi siang sebelum zuhur misalkan jam 11 kita udah tidur gitu. Tidur siang dulu supaya ketika ba'da maghrib kita bisa bersemangat untuk menyerap ilmu yang akan disampaikan. Seperti itu. Jangan sampai kita justru menghabiskan waktu kita yang bukan untuk ilmu, tapi giliran tiba waktu untuk menuntut ilmu, kita malah kedodoran, kelelahan, kita malah lemas, tidak bersemangat, sehingga sia-sialah waktu menuntut ilmu kita. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya bagi seorang murid tidak boleh merasa puas. Bagi seorang murid tidak boleh merasa cukup atas pencapaian yang telah diraihnya. Padahal dia mampu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Misalkan
saat ini kita rajin ngaji gitu. Rajin ngaji tiap ba'da maghrib. Ngajinya ngaderes atau setoran bacaan kepada guru kita, belum ngafalin. Maka kemudian kita tidak boleh merasa puas sampai di situ. Padahal di dalam diri kita Allah berikan potensi yang luar biasa. Misalkan kecerdasan atau kemampuan menghafal yang sangat tinggi gitu. Maka itu nggak boleh disia-siakan. Justru kita harus memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Untuk apa Allah berikan potensi itu? Kecuali untuk kita gunakan di jalan kebajikan. Kalau misalkan kita melihat bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang mana kita bisa memaksimalkan waktu itu, maka jangan kita sia-siakan. Jangan kita merasa puas dengan pencapaian selama 11 bulan ini. Misalkan 11 bulan ngajinya seminggu sekali, atau ngajinya tiap hari tapi ba'da maghrib aja misalkan. Maka seharusnya ketika tiba bulan Ramadan, kita nggak boleh merasa puas gitu. Kita padahal mampu di bulan Ramadan untuk melipat gandakan, karena memang Allah berikan hal tersebut. Kesempatan itu Allah buka lebar-lebar, setan-setan dibelenggu. Maka di bulan Ramadan itu yang tadinya kita misalkan ngajinya ba'da maghrib aja, maka kemudian ketika bulan Ramadan setiap setelah sholat setengah jam kita menggunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran atau untuk menghafalkan Al-Quran. Atau misalkan kalau kita kesehariannya memang sudah di masjid, maka kalau biasanya waktu itu misalkan kita gunakan untuk bermain-main, atau waktu itu kita gunakan untuk berkegiatan yang kurang manfaatnya, maka kita nggak boleh kemudian merasa puas di sana gitu. Udah orangnya nggak selancar, iya Ustaz, aku baca Quran udah lancar, apalagi sih gitu. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus apa? Harus kemudian memaksimalkan potensi itu. Kalau bisa mah Ramadan itu jangan pergi kecuali kita sudah menambah hafalan 1 juz misalkan gitu. Kalau yang hafalannya banyak, jangan Ramadan pergi kecuali aku sudah menambah hafalan 3 juz misalkan seperti itu. Jadi kalau kita mampu meraih yang banyak, maka jangan puas dengan yang sedikit. Kemudian di sisi lain, tentu kita pun tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Diri kita tentu ada batasannya. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi jangan juga dimaknai semampu kalian itu ya ala kadarnya, bukan. Tapi Imam Abdullah bin Mubarak ketika ditanya makna fattaqullaha mastata'tum, beliau berlari di lapangan pacuan kuda sampai pingsan. Dan kita tahu Imam Abdullah bin Mubarak merupakan imamnya para ulama, yang kemudian dia pun seorang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Tentu kita mengetahui jihadnya kaum muslimin itu jauh ya, ke negeri yang sangat jauh. Dan kita mengetahui Imam Abdullah bin Mubarak merupakan orang yang kuat gitu. Tapi ternyata dia terus berlari sampai dia pingsan. Hingga ketika terbangun dia menjelaskan itulah makna fattaqullaha mastata'tum. Berusaha sampai titik darah penghabisan. Bahasa kitanya seperti itu. Jadi kita harus melihat diri kita. Enggak boleh kemudian kita melaksanakan sesuatu di luar batas kita. Karena apa? Karena dikhawatirkan, kata Imam An-Nawawi, akan timbul rasa bosan. Kemudian juga akan menyia-nyiakan atas apa yang telah kita raih. Semisal begini,
ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkonsentrasi duduk di dalam majelis ilmu atau duduk membaca Al-Qur'an selama 2 jam, maka maksimalkan 2 jam itu. Jangan kemudian kita karena kita semangat justru kita bertindak dengan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Tiba-tiba kita karena semangat, aku mau 2 kali lipat 4 jam loh. Takutnya kena penyakit geledug jas gitu ya. Atau semangat tai ayam hanet mimitina gitu. Anget awalnya, kesananya dingin. Jadi kan yang hebat itu kalau istiqomah gitu. Bisa menjadi besar itu, bisa mendapat pencapaian yang tinggi itu kalau istiqomah. Kalau kita kemudian semangat di awal saja tapi kita kemudian ditimpa kebosanan, kan itu sangat disayangkan sekali. Justru kita malah memperlambat proses menuntut ilmu kita. Kalau guru kita mungkin sering ngasih ibarat menabung gitu. Kalau nabung anak sekolah misalkan, nabungnya 1 juta, tapi sekali dalam setahun. Ada orang lain nabungnya 10.000 gitu. Ada orang lain nabungnya 10.000, tapi nabungnya setahun full gitu. Maka pencapaiannya lebih besar yang mana? Yang 1 juta hanya dilakukan dalam 1 kali, atau yang 10.000 tapi istiqomah? Tentu yang 10.000 tapi istiqomah, dia yang akan kemudian memiliki pencapaian yang lebih baik. Karena ketika kita melaksanakan sesuatu yang berat, pasti ditimpa kebosanan, pasti. Makanya kita harus berhati-hati. Karena bicara melakukan kebajikan, yang jadi lawannya itu setan. Dan setan itu ngegoda dari kanan, kiri, depan, belakang, bawah. Maka kita harus berhati-hati. Karena setan itu pintar banget gitu. Oh, ini ada orang semangat, udah gak apa-apa, jangan dimatiin semangatnya, terus dikomporin. Biar api semangatnya terlampau besar, tidak bisa dikendalikan. Hati-hati gitu. Bisa jadi semangat kita di sana ada setan. Seperti itu. Jadi semangat pun kita harus mengikuti tuntunan yang diajarkan para ulama. Juga khawatir apa yang telah kita dapatkan itu menjadi hilang. Karena yang namanya seseorang ketika sudah merasa lelah, merasa putus asa, merasa berat, jangankan untuk menambah ilmu yang sudah didapatkan pun rasanya sangat sulit untuk dimurojaah. Ilmu yang sudah didapatkan pun rasanya sangat susah untuk diulang kembali. Karena tadi kita melaksanakan sesuatu secara berlebihan, tidak pada porsinya. Dan tentu kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, perkara-perkara semacam ini tuh berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Misalkan kalau Mulki kuat baca Quran 3 jam sehari, bisa jadi berbeda sama Farhan gitu. Farhan kuatnya 4 jam, maka Mulki gak bisa kemudian memaksakan gitu. Dan Farhan misalkan gak bisa juga kemudian Farhan pengen ngikutin ragil gitu kan, ragil 5 jam sehari gitu. Gak bisa dipaksakan juga gitu. Seperti itu contohnya. Juga keadaan. Di sini ternyata faktor keadaan pun menjadi pertimbangan. Keadaan setiap orang berbeda-beda. Misalkan keadaan saya dengan keadaan Aopik tentu berbeda. Kalau saya misalkan orangnya memang fokus dari bangun sampai tidur lagi,
memang tugasnya ulu kutek sama ilmu gitu, berkutat pada ilmu. Maka kemudian berbeda dengan Aopik ada kerja misalkan. Dia harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Mudah-mudahan Aopik cepat nikah, amin. Amin. Insya Allah nanti ada kabar gembira untuk kita semua ya. Dengar-dengar sebentar lagi Aopik nikah ini. Semoga Allah memberkahinya, amin. Seperti itu. Jadi beda gitu. Aopik harus kerja. Atau Kang Ade misalkan harus kerja gitu jam 7 sampai jam 12 waktunya ngider gitu. Maka nggak bisa disamakan dengan Fayad. Fayad jam 7 sampai jam 12 karena masih pelajar, waktunya belajar, maka nggak bisa disamakan. Itu harus jadi pertimbangan juga. Jangan sampai ya amal-amal soleh yang lain itu ditinggalkan gara-gara alasan ini gitu. Kan banyak orang yang melakukan demikian. Saya merasa sedih gitu. Saya mendengar ada salah seorang keluarga namanya kepala rumah tangga, tentu punya tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istri. Kepala rumah tangga, dia punya tanggung jawab untuk mendidik istri dan anaknya. Yang saya sedihkan adalah ketika sang kepala rumah tangga kemudian melaksanakan suatu peribadatan yang meninggalkan anak dan istrinya untuk beberapa bulan. Sebetulnya amal solehnya sih nggak salah, tapi memperhatikan keadaan. Harusnya keadaannya dilihat. Ada anak istri yang menjadi tanggungan yang kelak akan dihisab di hadapan Allah. Maka nggak boleh kemudian hal ini terganggu. Gitu. Nggak boleh. Atau misalkan kita sering melihat kesempatan ya, ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Misalkan daurah menghafalkan Al-Quran 1 tahun misalkan. Kita sudah berkeluarga, udah punya istri, kita ikutan daurah menghafal Quran 30 juz 1 tahun. Terus anak istri kita bagaimana? Nah ini nih, ini hal-hal setiap orang tentu berbeda. Mungkin bagi yang jomblo no problem gitu, laisa muskilah gitu, maafi muskilah, nggak ada masalah gitu. Gitu. Jadi buat yang jomblo ada kayak begituan ya tinggal masuk gitu, tinggal ikut. Lah kemudian kalau untuk yang berkeluarga, maka nggak bisa disamakan. Mungkin bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, ya tadi gitu, mengikuti yang sesuai dengan keadaan dirinya. Misalkan kalau kajian, ya kajian misalkan yang ba'da maghrib, yang kemudian memang bisa dikunjungi gitu. Nggak bisa kemudian ikut majelis yang majelisnya di pagi hari jam 7 sampai jam 11, nggak mungkin gitu. Karena harus cari nafkah gitu. Atau yang sudah berkeluarga pengen menghafal Quran, mungkin ada kesempatan ini bulan Ramadan saja, maka maksimalkan 1 bulan saja di bulan Ramadan gitu. Karena untuk setahun penuh mungkin kita akan sulit gitu. Jadi keadaan setiap orang berbeda dan itu harus dipertimbangkan. Islam sangat memperhatikan hal tersebut. Jadi lagi-lagi jangan sampai ya amal soleh yang dilakukan oleh kita itu justru menutup kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Seperti itu. Oh iya, saya mau ngasih cerita ini. Ada seorang syekh, seorang imam di zaman kita. Dia ini masya Allah sekali gitu. Ini bicara keadaan ya, keadaan. Orang ini 2 kali menolak tawaran menjadi imam di Masjidil Haram. 2 kali. Kalau kita berpikir kesempatan emas semacam itu kok disia-siakan, kita kan berpikir ke sana. Itu yang kita pikirkan. Kita akan berpikir kenapa sang imam menolak gitu.
panggung yang Allah berikan kepada dirinya. Ada apa gitu. Ternyata ya, kedudukan yang setinggi itu, manzilah yang setinggi itu tidak beliau ambil disebabkan keadaan. Keadaannya apa? Sang ibu meminta beliau tinggal dekat ibunya. Kita akan berpikir, ya Allah kok sepele alasannya. Cuma tinggal dekat ibunya, cuma pengen tinggal dekat ibunya. Ibunya sangat membutuhkan dirinya gitu. Padahal kita akan berpikir, oh jadi Imam Masjidil Haram itu kan itu untuk seluruh kaum muslimin dunia, sedangkan kalau tinggal sama ibunya buat ibunya aja gitu. Sang imam ditanya gitu, apakah menyesal dengan keputusan itu? Dia bilang, no, sama sekali tidak. Berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan kebaikan yang sangat besar, lebih besar daripada hal tersebut. Ya. Nah di sini maksudnya saya ingin menjelaskan masalah hal. Kadangkala ada hal-hal semacam ini gitu. Ada hal-hal seperti ini yang kemudian ketika ada kesempatan yang dirasa itu emas tapi tidak bisa kita raih. Ketika kita misalkan kesempatan tadi misalkan ngafal Quran setahun khatam 30 juz, tapi ternyata karena kita ada keluarga kita nggak bisa kemudian melaksanakan hal tersebut. Jadi disesuaikan dengan keadaan masing-masing dari kita. Kemudian ketika sang murid datang ke majelis gurunya dan dia tidak mendapati sang guru ada di majelisnya, maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan sang murid adalah menunggu sang guru diam di pintunya. Nunggu. Saya mendapat sebuah kejadian gitu. Perasaan sebagai seorang guru. Ada dua kejadian. Ya namanya manusia kadangkala ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Kejadian pertama, murid-murid saya itu sudah duduk di halakoh gitu. Sayanya belum ada gitu. Hingga telat dalam waktu yang sangat banyak gitu. Hingga akhirnya kemudian saya datang ke halakoh dan mereka sedang membaca Al-Quran gitu. Menunggu saya, tidak kemudian lantas mereka berpaling. Maka perasaan saya sebagai seorang guru, maka saya merasakan betapa bahagia gitu, ketika sang murid melakukan hal ini. Karena apa? Merasa dihargai. Kita sadar ketika kita telat itu kesalahan kita gitu. Saya sebagai seorang guru saya merasa itu kesalahan saya gitu. Tapi ternyata di saat kita salah pun sang murid tetap mengagungkan kita, tetap menghormati. Apa perasaan kita gitu. Bahagia. Nah kemudian kebahagiaan guru inilah yang kelak akan menjadi berkah bagi sang murid. Murid-murid itu jangan dikira ketika sukses hanya sekedar gara-gara kerja keras dirinya, bukan. Tapi di sana ada keridhaan dari sang guru. Gurunya merasa ridho, berkahlah apa yang disampaikan guru kepada muridnya. Kejadian kedua, ceritanya saya mau berangkat. Saya udah persiapan gitu. Ke suatu tempat untuk mengajar. Qadarullahu ta'ala, kendaraannya nggak ada, pas mau berangkat tak ayah gitu. Ditungguan deh. Hampir 10 menit can datang kene wae. Akhirnya numpak Grab gitu kan. Mesen Grab. Berangkatlah ke tempat itu. Jadi dari jam pelajaran seharusnya saya ada telat 15 menit. 15 menit.
Saya masuk ke ruang kelas, nggak ada siapa-siapa, lampuna poek. Iya baru dah kamarana cik saya. Dihurungkan ku saya teh lampuna. Belum ada yang datang juga, akhirnya saya mencoba datang ke tempat tinggal mereka. Ada satu orang sedang membaca Al-Quran, satu lagi dia lagi sakit orang ini. Ketika ditanya yang lain mana? Yang lain lagi olahraga Ustadz. Aduh, memang itu kesalahan saya gitu. Dan itu di luar kendali sebetulnya. Tapi di sini bagaimana perasaan sang guru gitu. Padahal kalaupun mereka menunggu hanya 15 menit gitu. Tapi justru mereka nggak ada. Dan ketika saya lihat benar lagi pada olahraga, aduh. Ketika saya berangkat dari rumah gitu kan, melakukan perjalanan ke sana, pas nyampe sana nggak ada murid, apa perasaan saya gitu. Saya merasa ya Allah, memang salah saya gitu kan. Tapi kan ini uzur yang dapat diterima gitu. Ketika muridnya gak ada, rasanya nyesek gitu. Aduh anak-anakku, kenapa kalian justru malah meninggalkan gitu, memilih untuk berolahraga. Maka yang seharusnya adalah tadi, murid itu ya menunggu, tunggu gurunya sampai gurunya hadir. Diam di pintunya gitu. Kalau memang ibaratnya kita nggak punya akses ke sana gitu. Ya kita tunggu di sana. Karena yang kita kejar itu keberkahan. Benar ya, ini berkah, ini benar-benar sesuatu yang dikejar. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena apa? Umur kita ini pendek. Umur kita pendek. Beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Ada kejadian lucu. Di zaman Nabi Daud ada ibu-ibu lagi nangis. Nangis sang ibu. Ditanya sama Nabi Daud, ibu kenapa menangis? Anak saya meninggal padahal masih muda. Oh, memang berapa anak ibu? 300 tahun. 300 tahun ngorakene. Kiwari mah 60 tahun terus aki-aki kan gitu. Sama Nabi Daud dibilang, bu, kelak akan tiba di akhir zaman suatu umat yang mana usia mereka rata-rata 60 tahun. Ruas sang ibu. Kos balita meren 60 tahun keneh gitu, sudah wafat. Nah, di sini kita melihat perbedaan umur antara umat Nabi Muhammad SAW dengan generasi sebelumnya. Yang mana kalau mereka beramal soleh, mereka banyak amalannya. Wong umurnya aja panjang. Umur Nabi Adam 1000 tahun. Lah kalau kita kan pendek, tapi disebutkan ternyata umat Nabi Muhammad SAW itu bisa bersaing masalah pahala mah. Jangan salah gitu. Urusan pahala bisa bersaing. Karena apa? Dilipat gandakan. Nah jadi kita hebat, kita bisa besar, kita bisa menjadi tinggi kedudukan kita karena berkah itu. Karena dilipat gandakan, ditambahkan, amalannya masa gimana, tapi gara-gara berkah berlipat ganda. Itu yang kita harapkan. Jadi kita sadar menuntut ilmu kita pasti banyak jeleknya lah gitu. Beda dengan keseriusan ulama terdahulu, beda sekali gitu. Tingkat kekhusyuannya gitu. Tapi ya kita berharap, kita punya harapan. Mudah-mudahan dengan proses menuntut ilmu yang ternyata kita hanya sedikit ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu kan mengharapkan berkah. Nah jadi kenapa kita harus berakhlak, kita harus beradab terhadap guru kita supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi ibaratnya
kalau tenaga kita itu nyangkul itu cuma 1 kali, tapi Allah berikan hasil 10 kali cangkulan, ibaratnya seperti itulah. Itu yang kita harapkan. Kemudian sang murid berikutnya adalah jangan sampai telat dalam melaksanakan tugas, kecuali sang guru membenci hal tersebut. Jadi misalkan gini, ada target. Misalkan kalau dalam menghafal Al-Quran itu biasa guru ngasih target setoran murojaah. Misalkan seorang murid itu diberi target 1 juz. Maka ketika waktunya tiba, setoran murojaah kepada sang guru tiba, tapi gurunya gak ada. Kan kalau waktu itu kalau dia pergi dia tak akan pernah kembali untuk selamanya, kan gitu. Maka kemudian kalau sang guru meridhai gitu, maka boleh kita kemudian menyetorkan hafalan kita kepada kawan kita. Jadi tugas hafalan kita, tugas bacaan kita setorkan ke teman kita, dan teman kita pun menyetorkan kepada kita, saling setor. Ada istilah mudarosah namanya dalam menghafal Quran itu. Seperti itu. Tapi kalau ternyata sang guru membenci hal tersebut, karena sang guru berasumsi bahwasanya setoran murojaah itu hanya boleh dilakukan kepada dirinya, tidak kepada yang lain, karena ada beberapa tujuan misalkan. Maka apabila sang guru membenci hal tersebut, maka sang murid tidak melakukan pengerjaan tugas tersebut. Jadi dia nggak perlu menyetorkan kepada temannya, nunggu saja sampai gurunya tiba. Kemudian apabila sang murid mendapati bahwasanya sang guru dalam keadaan tertidur atau sang guru dalam keadaan sibuk, yang mana akhlak yang baik adalah sang guru tidak kemudian mengganggu dengan meminta izin. Gurunya tertidur gitu, terus sabar, terlalu bersemangat. Ustad, Aisyad, saya mau ditalkin saja, dihudangkan. Enggak seperti itu. Ditunggu saja sampai bangun. Atau misalkan gurunya lagi sibuk. Misalkan tiba-tiba guru kedatangan tamu gitu. Tapi kita mau setoran hafalan, waktu udah mau habis, belum setoran hafalan. Kemudian kita mendatangi ke kantor, Assalamualaikum Ustaz, saya belum setoran hafalan, waktu 5 menit lagi loh Ustaz, saya mau setor 1 lembar loh. Misalkan seperti itu, maka itu nggak boleh. Jadi nggak perlu kita meminta izin untuk menemui guru kita ketika guru kita lagi tidur atau lagi sibuk. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita bersabar sampai sang guru itu bangun atau sampai sang guru itu bebas dari kesibukan yang sedang ia jalani. Atau kalau ternyata memang sang guru itu dirasa tidak akan hadir, maka diperbolehkan kita untuk pergi gitu, melaksanakan aktivitas yang lain. Tapi ada tapinya. Yang sabar itu lebih utama. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Kita tahu apa yang terjadi dengan sahabat Ibnu Abbas ketika dia ingin mengambil riwayat hadis dari salah seorang sahabat. Dia datang, ternyata sahabat tersebut sedang tertidur. Maka sahabat Ibnu Abbas tidak pergi, tapi dia menunggu di depan pintu sampai ia pun tertidur. Ketika sahabat mau sholat, bangun dia keluar, kaget lihat Ibnu Abbas. Langsung dibilang, wahai anak paman Rasulullah, kenapa tidak engkau mengutus seseorang agar aku datang kepadamu? Ya sahabat Ibnu Abbas nolak, oh enggak, wong saya yang butuh ilmu, saya yang harus datang gitu. Maka itulah teladan kita. Jadi kesimpulannya dari apa yang disampaikan ini, kita harus bersemangat, kita harus tekun, kita tidak boleh merasa puas dengan yang sedikit, yang ternyata kita mampu untuk mendapatkan yang banyak. Kemudian kita tidak boleh membebani diri kita dengan sesuatu yang tidak kita mampu memikulnya. Dikhawatirkan kita bosan dan bahkan
menghilangkan atau menyia-nyiakan apa yang telah kita raih. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita datang ke majelis sang guru, gurunya tidak ada, kita menunggu diam di pintunya. Kemudian yang berikutnya adalah kita jangan telat mengerjakan tugas sang guru, kecuali apabila sang guru merasa benci apabila hal tersebut dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mendapati guru sedang tertidur atau sedang sibuk, maka kita tidak boleh meminta izin untuk kemudian menyela kesibukannya atau mengganggu tidurnya. Tapi yang dilakukan adalah bersabar sampai ia bangun atau sampai ia bebas dari kesibukannya atau pergi. Akan tetapi yang bersabar itu lebih utama. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, memberikan kita keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua, juga kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita serta seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu